Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Pendeta Iksan F. Palopo STH. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Jemaat, mari kita masuk dalam doa pembuka. Kita berdoa. Bapa yang baik, ucapan syukur kami naikkan kepadamu karena penyertaan-Mu sempurna untuk kehidupan kami. Saat ini kami mohon kasih dan karunia-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah sektor keluarga GPIB Cahaya Nugrah. Berkati hamba firman-Mu, Pendeta Iksan Palopo, yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dan melayakkan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pasal 5 ayat 13. Saya akan bacakannya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita nyanyi sebelum firman Tuhan diberitakan dari Kidung Jemaat 49, bait 1, 2, dan 3, firman Allah jayalah.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami sampai kesudahannya ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru yang terus Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berada di dalam Zoom meeting ini ya Bapak. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar firman yang ditabur ini menjadi kekuatan bagi kami dan terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada malam hari ini. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar. Semuanya diberkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Dikatakan bahwa maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kau berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu.
Sesudah itu, memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada satu tema yang diberikan kepada saya tentang di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18, yaitu mengalah bukan berarti kalah, saudara. Tak seorang pun mendapat penghargaan karena telah menerima sesuatu. Penghargaan diberikan ketika seseorang memberikan sesuatu. Jadi ada timbal baliknya, saudara. Dalam olahraga lompat jauh, aturan yang harus diperhatikan adalah panjang tempat pendaratan pelompat itu minimal 10 meter. Dan panjang lintasan awal itu 45 meter. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang pelompat jauh ingin mendapatkan hasil lompatan maksimal, maka ia harus mundur dengan jarak yang jauh pula, agar ia memiliki awalan yang cukup untuk mendapatkan daya lompat maksimal. Saudara. Dalam hal ini si pelompat jauh itu bergerak mundur itu bukan berarti dia kalah. Tetapi dia bergerak mundur agar dapat kekuatan baru sehingga menghasilkan lompatan yang sangat maksimal. Saudara. Nah, bacaan firman Tuhan malam hari ini dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18, kita akan sama-sama belajar tentang Abram dan Lot. Antara paman dan ponakan, saudara. Kenapa? Karena Lot adalah anak Haran, adiknya Abram. Saudara. Dan dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 ini ada dua hal yang tidak diharapkan bagi mereka berdua. Apa itu, saudara? Yang pertama, perselisihan atau konflik. Yang kedua, itu adalah sebuah keputusan. Nah, kita akan belajar malam hari ini tentang itu semua, saudara. Nah, awal mula konflik, kisahnya ini bermula pada waktu Abram disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun. Mereka harus memilih dan memutuskan tempat mana yang mereka akan diami, saudara. Dan ketika mereka sudah mendapatkan tempat, terjadilah permasalahan, saudara. Ini awal dari konflik itu, saudara. Yaitu tempat tersebut tidak dapat menampung domba-domba mereka yang sangat banyak, saudara. Dan terjadilah konflik di antara mereka, para gembala Abram dan para gembala Lot. Jadi bukan Abram dan Lot dulu yang konflik, saudara, bukan. Tetapi para gembala Abram dan para gembala Lot. Sehingga perselisihan tersebut hampir saja meluas menjadi perselisihan antara paman dan ponakan, saudara. Nah, satu keputusan yang diambil oleh Abram pada waktu itu, ini adalah sangat tepat, saudara. Abram dengan bijaksana segera berupaya untuk menyelesaikan konflik itu, saudara. Dengan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih dahulu daerah mana yang dia inginkan, saudara. Dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 ini, kita sama-sama belajar tentang Abram yang dapat menyelesaikan perselisihan, yang dapat menyelesaikan konflik itu dengan baik, dan dapat memutuskan dengan baik pula. Dengan kata lain, Abram lebih memilih untuk mengalah daripada terjadi keributan, saudara. Lebih memilih untuk mengalah daripada terjadi percekcokan antar keluarga. Nah, Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18 kita akan belajar tentang ciri khas orang yang mengalah. Kenapa? Karena Abram lebih baik mengalah daripada terjadi keributan. Abram lebih baik mengalah daripada terjadi percekcokan antar keluarga ini, saudara. Nah, malam hari ini kita belajar, saudara, ciri khas orang yang mengalah. Saya berdoa biar kita semua adalah bagian dari orang-orang yang mengalah, saudara. Jadi kita lebih condong kepada
Mengalah, tapi bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk mundur sebentar, tapi kita akan mendapatkan daya lompat yang sangat kuat itu, saudara, dan maksimal. Ciri khas orang yang mengalah. Dalam Kejadian 13, ayat 8 dan 9 dibilang begini, saudara. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini saudara. Kita bukan orang lain. Lalu ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, apa yang kita dapatkan di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini, saudara? Dari ciri khas orang yang mengalah, saudara. Yang saya dapatkan malam hari ini tentang ciri khas orang yang mengalah dari Kejadian 13 ayat 8 dan 9 ayat 8 dan 9 ini, itu dikatakan bahwa orang yang mengalah adalah orang yang mengutamakan kedamaian, saudara. Makanya Abram mengatakan begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau. Sudah harus memilih bahwa kita ini kerabat, jangan ada perpecahan. Dia memilih, ini sudah terbuka, silakan pilih. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Engkau ke kiri, aku ke kanan. Silakan pilih, saudara. Abram yang adalah dia lebih baik mengalah. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan kedamaian, saudara, daripada keributan. Abram lebih mengutamakan kedamaian daripada keributan. Abram lebih mengutamakan persaudaraan daripada perpecahan, saudara. Abraham lebih memilih kesatuan daripada kekayaan. Kenapa? Kalau dia mau memilih, dia berhak untuk memilih. Yang pertama, dia saudara. Haran itu adiknya, saudara. Dan Lot ini anak Haran, adiknya. Jadi dia punya wewenang, dia punya otoritas sebenarnya, tapi itu tidak dilakukan oleh Abram. Tapi Abram lebih memilih kesatuan, unity daripada kekayaan, saudara. Abram memutuskan untuk mengalah. Karena mengalah itu indah, saudara. Pertanyaannya gini, apanya yang indah? Orang yang mengalah itu enggak enak, saudara. Orang yang mengalah itu dilecehkan. Orang yang mengalah itu enggak dianggap. Lalu apanya yang indah? Perhatikan baik, saudara. Abram memutuskan untuk mengalah karena mengalah itu indah. Apanya yang indah? Ayat 14 sampai dengan 17 katakan seperti ini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram pada waktu itu. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, saudara perhatikan baik dari ayat 14 sampai dengan ayat 14 sampai dengan 17. Apa yang indah dari orang yang mengalah? 17 mengatakan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengalah, saudara. Abram lebih condong kepada dia harus mengalah. Abram memutuskan untuk dia mengalah. Abram memutuskan untuk dia lebih mementingkan persaudaraan daripada kekayaan, lebih mementingkan kedamaian daripada keributan dan percekcokan. Karena mengalah itu indah. Karena di balik mengalah itu, Tuhan sudah menyediakan berkat itu atas kita, saudara. Dan berkat ini bukan bicara materi saja, tetapi berkat ini juga bicara tentang kesehatan. Tentang kekuatan yang baru, saudara. Ini yang harus kita pahami. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih mengambil keputusan. Yes, lebih baik aku mengalah.
Karena mengalah itu adalah sebuah kemenangan bagi kita semua. Mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah itu indah, saudara. Kenapa? Karena di balik itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana dengan Lot, saudara? Ayat 10 katakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Artinya Lot sangat serakah dan mengambil seluruh areal pengembalaan itu, saudara. Kalau kita belajar lagi dari pasal-pasal berikutnya, bagaimana nasib Sodom dan Gomora setelah itu, saudara. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, padahal di situ ada Lot dan seluruh para gembalanya dan ternaknya, saudara. Tapi Lot itu sudah mengambil keputusan. Orang yang serakah itu mengambil keputusannya, saudara, dengan segala akibatnya. Ini bahaya, saudara. Tapi yang luar biasa, walaupun Lot seperti itu, Abraham itu tetap mengasihi Lot, saudara. Kejadian 19 ayat 29 dibilang begini. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Perhatikan baik. Dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Artinya gini, Tuhan itu tahu di situ ada ponakannya Abraham pada waktu itu. Dan Tuhan sudah punya janji dengan Abraham, yaitu perjanjian yang kekal yang tidak bisa tidak ditepati, harus ditepati, saudara. Dan di situ ada Lot, makanya Lot diselamatkan, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Ambil keputusan yang benar, mengalah seperti Abraham atau serakah seperti Lot, mengutamakan kedamaian atau kita lebih memilih perpecahan, saudara. Mengutamakan kedamaian atau kita lebih suka keributan. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memilih yang benar itu, saudara. Untuk memilih dan mengutamakan kedamaian daripada percekcokan. Memilih kedamaian daripada keributan, saudara. Seperti Abraham. Abraham dengan bijaksana dia mengambil keputusan itu. Lebih baik aku mengalah. Walaupun ada orang bilang kita kalah. Nggak ada masalah, saudara. Tapi kita mundur ke belakang untuk apa? Untuk melihat ke depan bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang besar atas kita semua, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, dari ciri khas orang yang mengalah, dia lebih mengutamakan kedamaian. Yang kedua dikatakan begini, saudara, ciri khas orang yang mengalah. Masih di Kejadian 13 ayat 8 dan 9, saudara. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu, untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Itu kata Abraham, saudara. Saudara, Abraham lebih mengutamakan kasih, saudara. Dia lebih condong kepada untuk memutuskan, aku mengasihi kerabatku ini, aku mengasihi saudaraku ini. Makanya tidak ada terjadi keributan, saudara. Itu orang yang mengalah, itu lebih mengutamakan kasih. Nah, di dalam hal ini adalah kasih Kristus, saudara. Kenapa? Ciri khas dari anak-anak Tuhan yang ngaku anak Tuhan itu adalah dia memiliki kasih, saudara. Kalau di dalam bahasa teologinya itu dibilang imago Dei selem demut, saudara. Artinya kita ini se-image, segambar, serupa dengan Tuhan itu, saudara. Dan kita memiliki karakter ilahi itu, saudara.
Apa karakter ilahi itu? Kasih, saudara. Dan kekristenan itu dikenal di seluruh dunia manapun juga, yaitu kasih. Dan Abraham itu memilih untuk mengutamakan kasih. Ini ciri khas orang yang mengalah, saudara. Abraham tidak mementingkan diri sendiri. Karena Abraham memutuskan untuk tetap mengasihi Lot daripada membenci Lot. Walaupun si Lot itu nyebelin, saudara. Tapi dia lebih memutuskan untuk tetap mengasihi Lot daripada membenci Lot, saudara. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kasih itu berbagi berkat, saudara. Orang yang mengutamakan kasih adalah, dia itu orangnya sabar, saudara. Kasih itu sabar. Orang yang mengalah itu pasti sabar. Kalau dia nggak mengalah, nggak mungkin sabar, saudara. Kalau bahasa orang Jakartanya, lu jual gue beli. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan nggak ada yang kayak gitu, saudara. Kenapa? Karena anak Tuhan lebih mengutamakan kasih. Kenapa? Kasih itu sabar. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu tidak serakah. Inilah yang keputusan yang diambil oleh Abraham pada waktu itu. Dia mengutamakan kasih, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8 dikatakan begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu, saudara. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak akan pernah berkesudahan, saudara. Haleluya. Jadi orang yang mengalah adalah orang yang mengutamakan kasih, saudara. Saat ini kita sedang menghadapi pergumulan hidup, saudara. Mungkin kita difitnah, mungkin kita disakiti, mungkin kita dilukai hatinya, saudara. Siapa yang lukai? Orang dekatmu itu. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang sangat berpotensi untuk menyakiti hati kita, saudara. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin om kita adalah orang yang serumah dengan kita. Nah, ini dia. Mungkin kita dilukai hatinya sehingga kita sakit hati, saudara. Mungkin kita dihina, mungkin kita tidak dianggap, kita kepahitan, kita kecewa, saudara. Saya mau katakan begini, sebagai hamba Allah, saya mengajak kita semua dengar apa kata firman Tuhan malam hari ini, yaitu utamakan kasih. Kita lebih mengedepankan kasih, kita lebih mengutamakan kasih, saudara. Kalau tidak ada kasih, saudara, hambar dunia ini, saudara. Kalau tidak ada kasih, hambar keluarga itu, saudara. Karena adanya kasih, maka keluarga itu penuh dengan damai sejahtera, saudara. Kristus hadir di tengah-tengah kita. Ketika di rumah itu ada kasih. Di dalam pergaulan kita ada kasih. Di dalam kita bertetangga ada kasih, saudara. Ciri khas dari anak-anak Tuhan adalah dia mengutamakan kasih Kristus itu, saudara. Di dalam hidupnya. Kalau tidak, haleluya. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, utamakan kasih, saudara. Yang ketiga, saudara, ciri khas orang yang mengalah. Ayat 9 dikatakan begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10 dibilang, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar.
Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah, saudara. Ciri khas yang ketiga dari orang yang mengalah itu adalah dewasa rohani, saudara. Abraham itu adalah pribadi yang dewasa rohani. Saya katakan dia ada sangat dewasa rohani, saudara. Kenapa? Karena dia dapat memutuskan perkara atau konflik itu dengan bijaksana, saudara. Tidak terjadi konflik di situ, tidak ada terjadi keributan di situ, saudara. Padahal kalau untuk marah, Abraham itu terbuka, saudara. Sangat terbuka untuk dia marah. Dia punya hak untuk marah. Tapi Abraham tidak melakukan itu, saudara. Kenapa? Dia memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa, saudara. Orang Kristen itu harus dewasa rohani. Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memilih daerah yang subur dan banyak airnya, saudara. Ia akhirnya memilih seluruh lembah Yordan dan menyisakan daerah yang kurang subur. Perhatikan baik, dia menyisakan daerah yang kurang subur dan kurang airnya. Untuk siapa? Untuk pamannya Abraham itu, saudara. Ini Lot ini sangat serakah, saudara. Tapi Lot juga tidak mau menyanyiakan. Sudah ada keputusan untuk memilih, ya dia akan pilih, saudara. Makanya dia memilih Yordan. Abraham tidak protes saat itu, saudara. Ia terlihat mengalah kepada Lot, tetapi sebenarnya ia tetap percaya bahwa Allah pasti tidak akan membiarkan dirinya dan seluruh ternaknya akan kekurangan makanan dan minuman. Saudara, dalam hidup ini jangan pernah takut. Saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus itu perjalanannya luar biasa. Dihina, dicaci maki, saudara. Disia-siakan, enggak dianggap lagi sama keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong, saudara. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah Immanuel itu selalu nyata dalam hidup kita, saudara. Bagian kita adalah kita harus memiliki kedewasaan rohani. Bagian kita adalah kita harus tahu dan kita bisa menimbang, saudara. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, saudara. Orang yang dewasa rohani itu seperti Abraham. Dia mengalah bukan untuk kalah, melainkan dia mengalah untuk mendapatkan berkat Allah. Dan itu saya sudah rasakan karena tema ini adalah bicara tentang kehidupan saya pribadi, saudara, bersama dengan istri saya. Walaupun dihina sama saudara-saudara saya karena mereka bilang saya ini udah nggak jelas lah, udah kafir lah, tapi berkat Tuhan itu tidak pernah jauh daripada anak-anaknya. Perlindungan Tuhan itu sangat sempurna, saudara. Abraham sangat dewasa dalam memutuskan suatu permasalahan. Hingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kericuhan dan tidak menimbulkan keributan, saudara. Kenapa? Dia sangat dewasa, saudara. Kalau orang yang nggak dewasa, itu yang saya bilang, lu jual gua beli. Senggol, bacok, itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena marah-marah bawaannya, saudara. Tapi orang yang dewasa rohani, dia tahu, saudara, kapan dia harus marah, kapan dia harus tidak marah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah adalah ciri khas orang dewasa rohani. Dan orang dewasa rohani selalu menilai segala sesuatu dengan bimbingan Roh Kudus itu. Makanya orang yang dewasa rohani bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan orang yang dewasa rohani adalah orang yang memiliki karakter ilahi, saudara. Jangan sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ngamuk, saudara. Sebentar-sebentar sakit hati, sebentar-sebentar iri hati, sebentar-sebentar ngegosipin orang, sebentar-sebentar nyakitin orang, saudara. Dan sebentar-sebentar kepahitan. Saya mau bilang orang-orang yang model kayak gitu adalah bukan orang-orang yang dewasa rohani. Karena orang yang dewasa rohani, dia adalah orang-orang yang memiliki karakter ilahi. Belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana kehidupan Yesus dari awal sampai akhirnya, saudara. Makanya pada waktu Yesus dianiaya, dicaci maki, diludahin, saudara. Bahkan sampai disalibkan. Lalu ada perempuan-perempuan Yerusalem datang padanya. Lalu apa yang dikatakan perempuan Yerusalem itu? Mereka menangisi Yesus, saudara. Lalu apa kata Yesus? Jangan tangisi aku, tapi tangisi diri. Nah,
Ini pernyataan yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Yesus menyatakan, tangisi dirimu, tangisi keagamaanmu, tangisi keimananmu, tangisi kekristenanmu, tangisi karaktermu. Itu yang harus diperbaiki dalam hidup kita, saudara. Dan orang yang dewasa rohani adalah orang yang sudah memiliki karakter ilahi itu. Kenapa? Karena karakter seseorang itu dapat terlihat ketika dia sedang menghadapi pergumulan hidupnya. Bagaimana dia menghadapi pergumulan hidupnya? Ada dua keputusan. Marah atau duduk diam di kaki Yesus, saudara. Marah atau duduk diam berdoa, saudara. Nah, itu keputusan ada di tangan kita. Sebagai orang rohani, tentunya dia mengambil keputusan untuk duduk diam di kaki Yesus, saudara. Ketika dia menghadapi permasalahan hidupnya, ketika dia menghadapi pergumulannya, yang dia lakukan adalah duduk diam dan berdoa. Orang yang dewasa rohani adalah seorang yang dapat menimbang dan memilah mana yang baik dan mana tidak baik. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong. Artinya orang yang model begini, saudara, adalah orang yang gak gampang putus asa. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang si pemenang itu, saudara. Dia nggak pernah kalah dalam segala hal, saudara. Karena dia punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhanku, Yesusku pasti menolongku. Dan itu terbukti di dalam kehidupan saya, saudara. Diusir sama orang tua karena sebuah keyakinan, saudara. Tapi saya mau bilang, Tuhan pasti tolong saya. Dan itu sudah dinyatakan. Sampai saat ini, saya ada di hadapan saudara semua. Itu suatu pernyataan yang luar biasa. Dan saya percaya Allah Immanuelku ini dan tidak pernah meninggalkan saya pribadi, saudara. Artinya, saya punya keyakinan yang kokoh, yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong saya, saudara. Mengalah bukan untuk mempertontonkan kelemahan kita, namun mengalah, membiarkan Allah bekerja dengan caranya melalui kita untuk memberikan berkat bagi kita, pribadi lepas pribadi, dan sesama kita, saudara. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah pilihan dan keputusan, saudara. Tentang ciri khas orang yang mengalah dengan segala berkatnya. Tentang ciri khas orang yang serakah dan egois dengan segala akibatnya, saudara. Saat ini, ambil keputusan yang baik. Mau mengalah atau menghajar. Mau merangkul atau mendepak, saudara. Mau mengasihi atau membenci. Saya mau katakan, jadilah orang yang bijaksana, yang dapat menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan konflik itu dengan baik dan dapat memutuskan dengan baik pula. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah adalah sebuah kemenangan. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah berarti kita sedang mengisi kekuatan baru untuk menikmati dan hidup dalam berkat-berkat. Ilyas orang mengalah yang pertama, dia lebih mengutamakan kedamaian, dia lebih mengutamakan kasih, dan adalah orang yang dewasa rohani, saudara. Demikian Tuhan malam hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyanyikan pujian dari NKB 4.
Ismail. Shalom. Kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk Tuhan ajarkan kepada kami satu firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini ya Bapak. Untuk kami lebih mengutamakan kedamaian, lebih mengutamakan kasih, dan biarlah kami kedapatan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Bapak. Bersatu hati kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini mengalami sakit dan butuh pemulihan ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Tri Walorupun dan Bapak dan Ibu Stefanus Eko Santoso, Bapak Penatua Yohanes Sayatua, Bapak Haposan Simanjuntak, Bapak Cornelis Kaya, Bapak Yohanes Tatuo, Bapak Prangko Salakori, Ibu Tiwau, Ibu Erni Sudarsi, Ibu Deborah Otanu, Ibu Nonce Liwau, Ibu Estefin Mardi, Ibu Istianingsih Mantau, dan adik Nathanael Sitorus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat, kami bersehati malam ini ya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini mereka mengalami kesembuhan di dalam nama-Mu ya Bapa. Mereka mengalami kesembuhan yang sempurna ya Bapa. Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, dan Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka dan memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah mereka terima ya Bapa, dan kami percaya Bapa, hari-hari ke depan mereka mengalami kesembuhan total, mereka mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga-keluarga besar yang ada di sektor Yudea, keluarga Handayani Ngui, keluarga di sektor Samaria, keluarga Andri Hawala, dan keluarga di sektor Yerusalem, keluarga Mario Salampesia Bapak. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini, keluarga sektor Bethlehem, keluarga Agus Imanora, dan keluarga sektor Kanaan, keluarga Ferdinand Talakua ya Bapak. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini di semua sektor yang ada di gereja ini ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami perlindungan-Mu sempurna atas mereka ya Bapak. Kami percaya Allah Immanuel selalu ada di dalam kehidupan mereka. Allah Immanuel selalu menjaga mereka ya Bapak. Dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi ya Bapak, kami percaya
tangan kasih-Mu selalu ada di dalam perlindungan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan yang selalu baru ada atas mereka semua. Biar mereka juga aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga besar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Untuk Saudari Anita Rosina Simanjuntak. Untuk Bapak Suprapto Adi. Untuk Saudara Roy Agustinus, untuk adik Gabriel Sugiarto, dan untuk Saudara Johan Calvin Teokurun, untuk adik Dinda Siloan Tanabora, untuk Saudara Joshua James Sutagalo, untuk Saudari Caroline Priscilia Soisa, untuk Saudari Astrid Rakna Evangelista Salimana, untuk Saudara Joko Moriano, untuk Ibu Kusmiati Rantung ya Bapak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini ya Bapak. Sama persis ya Tuhan bahwa perlindungan-Mu luar biasa atas mereka. Perlindungan-Mu tidak pernah hilang dalam kehidupan mereka ya Bapak. Mereka aman dalam lindungan-Mu ya Bapak. Kesehatan yang sempurna juga ada di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan di ulang tahun mereka ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kado yang terbaik, yaitu kesehatan dan kekuatan yang selalu baru atas mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar apa saja yang mereka lakukan, semuanya berhasil, semuanya sukses ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahunan ya Bapa, untuk Bapak Sandi Yuda Permana dan Ibu Margaret S. Bell. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Andri Watimuri dan Ibu Yuliana Loci Watilio ya Tuhan. Kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan mereka ya Bapak, biar mereka tetap satu di dalam Kristus ya Bapak. Kami menolak perceraian di antara mereka Tuhan. Kami menolak setiap apapun yang mengganggu rumah tangga mereka ya Bapak. Ya rumah tangga mereka, perkawinan mereka, semuanya aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Mereka suami istri tetap mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka suami istri tetap mengatakan, Engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan Engkau adalah suamiku dan Engkau adalah istriku yang aku kasihi. Biar perkataan itu selalu ada di dalam kehidupan mereka semua ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Alfred ya Bapak. Di mana mami dan kakaknya yang ada di Manado itu dalam untuk pemulihan kesehatan, kami berdoa biar mami dan kakaknya yang ada di Manado, kami percaya sudah dipulihkan Tuhan dan kesehatannya sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga dari Bapak John Ruturambi, Ibu Rita Abuno yang sedang pemulihan karena COVID di rumah sakit Profesor Kandau di Manado ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rita Abuno saat ini sudah disembuhkan dan saat ini sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Christine Bangun ya Tuhan, di GPIB Cahaya Anugerah, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Suami istri ini diberkati Tuhan luar biasa. Ibu pendeta kami diurapi Tuhan luar biasa. Ibu pendeta kami tetap menjadi berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk seluruh para majelis jemaat yang ada di GPIB Cahaya Anugerah ini Tuhan. Untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPIB Cahaya Anugerah. Semuanya diberkati Tuhan ya Bapak. Ada satu kesatuan hati. Ada unity ya Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di Surabaya ini Tuhan. Terutama di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka semua, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, termasuk Ibu Pendeta kami, Ibu Christine Bangun ya Bapak. Engkau Allah yang menyertai perjalanan pelayanan di GPIB Cahaya Anugerah ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk malam hari ini para petugas-petugas yang bertugas malam hari ini untuk pelayani Turgos dan untuk pelayan-pelayan yang semuanya diberkati Tuhan ya Bapak. Kami percaya bahwa apapun yang kami
lakukan di dalam pelayanan ini, semuanya mendatangkan berkat ilahi itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biar Tuhan sendiri yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Mari kita bersatu dalam mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk Pendeta Ihsan Palopo berserta keluarga dalam pelayanannya di Jemaat GKI Tanjung Priuk. Engkau berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan ya. Sudah, biar aja. Allah
Warta sektor, ucapan terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Pendeta Iksan Palopo STH yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Beliau adalah pendeta di Gereja Kristen Indonesia Tanjung Priok. Tuhan Yesus memberkati. Juga tim multimedia, solois Pak Alfred Sibi dan Adik Viobel, Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Yang kedua adalah karena PPKM diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus, maka ibadah-ibadah di Gereja Cahaya Anugerah masih dilaksanakan melalui live streaming dan Zoom. Ibadah keluarga untuk minggu depan tanggal 11 Agustus akan tetap dilaksanakan via Zoom. Mohon partisipasi dari jemaat. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, ibadah keluarga yang telah dilaksanakan ini dapat melihat rekamannya di YouTube. Demikian Warta Sektor, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semua, kita akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini. Jadilah pribadi yang bijaksana dalam menyikapi segala pergumulan hidup kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan takut akan kehidupan kita semua, karena Tuhan pasti memelihara kita, karena Tuhan pasti menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati kehidupan kita semua. Firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita nyanyikan pujian dari NKB 166. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan saat teduh sejenak, saudara. Yang pertama, terima kasih untuk Pendeta Iksan Palopo, Ibu Diakon Diane. Kita ada dalam persiapan Zoom, sangat baik, senang hati. Yang sudah memfasilitasi kita untuk ada di ruang Zoom ini. Kita akan ada foto bersama. Mari Tania untuk foto bersama. Jangan lift dulu. Silakan Tania.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh untuk mengaktifkan kamera.